Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman, ayah, bunda, dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan yang berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester genap atau PTS genap. Nah, teman-teman masih ingat tema berapa saja yang teman-teman kerjakan pada saat PTS genap kemarin? Betul, tema 5 dan juga tema 6. Artinya, hari ini sampai beberapa minggu ke depan, kita akan mempelajari tema 7, teman-teman. Ada yang tahu tema 7 ini tentang apa dan bagaimana bukunya? Oke, kita lihat sama-sama ya. Nah, tema 7 ini bukunya seperti ini teman-teman, tentang perkembangan teknologi jilid 3G yang ada gambar robotnya teman-teman. Ayo dipersiapkan dulu bukunya ya, supaya teman-teman nanti saat belajar dan juga mengerjakan tugas, teman-teman tidak salah membawa buku. Oke. Oh iya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita awali dengan membaca basmalah dan juga berdoa teman-teman. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, sudah siap ya teman-teman? Baik, Bunda mulai. Nah, tema 7 perkembangan teknologi. Kita belajar subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan pada pembelajaran pertama. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui kegiatan Ayo Telaah pada teks teknologi pangan, siswa dapat mengetahui olahan bahan pangan yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi pangan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan Ayo Eksplorasi pada teks mengenal kesukaan teman, siswa dapat mengetahui kesukaan teman melalui diskusi pada pembelajaran dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan Ayo Rumuskan, siswa dapat merumuskan sikap yang baik terhadap keberagaman dengan tepat. Baik, jadi teman-teman hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Oke, coba Bunda minta teman-teman untuk perhatikan kedua gambar berikut. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak? Kedua gambar ini tuh namanya apa sih teman-teman? Ada yang pernah memakannya nggak teman-teman? Wah, pernah semua ya. Ternyata gambar yang ini itu adalah gambar apa teman-teman? Betul sekali, gambar yogurt. Dan juga yang satu ini gambar apa ya teman-teman? Ada roti, tengahnya bolong. Kemudian di atasnya ada mesis dan juga ada kacang. Apa ya teman-teman? Betul, namanya adalah donat. Nah, Bunda mau tanya, teman-teman suka makan yogurt dan donat? Wah, berarti sama dengan Bunda. Bunda juga suka keduanya, teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada gambar anak sedang memakan yogurt, teman-teman. Tampak ceria ya, teman-teman, saat memakan yogurt. Teman-teman, ada yang pernah memakan yogurt? Wah, bagaimana rasanya, teman-teman? Asam ya? Oh, rasanya asam. Nah, teman-teman tahu nggak yogurt itu terbuat dari apa dan juga bagaimana sih cara pembuatannya? Oke, good. Yogurt ini terbuat dari susu sapi ya, benar ya teman-teman? Oke, ada yang tahu cara pembuatannya seperti apa? Baik, kita lanjut ke slide berikutnya supaya teman-teman tahu yogurt ini terbuat dari apa dan bagaimana cara pembuatannya. Nah, yogurt merupakan salah satu hasil fermentasi dari produk pertanian dan peternakan, teman-teman. Nah, yogurt ini salah satu produk olahan dari susu sapi segar. Betul, teman-teman. Nah, susu yang disimpan dalam waktu lama akan mengalami kerusakan oleh kontaminasi bakteri pembusuk
sehingga tidak dapat dikonsumsi lagi. Jadi, oleh karena itu, perlu ada usaha untuk mengolah susu agar dapat digunakan dalam waktu lama. Maka, nilai manfaat gizinya dapat dirasakan oleh masyarakat. Usaha tersebut menggunakan teknologi yang dikembangkan dengan ilmu pengetahuan yang disebut teknologi pangan. Jadi, supaya menjadi yogurt, susu sapi segar ini memanfaatkan teknologi pangan untuk menjadikan yogurt, teman-teman. Jadi, susu sapinya ini kan kalau disimpan terlalu lama itu akan rusak, akan tidak dapat dikonsumsi. Kan sayang-sayang ya, teman-teman. Maka dari itu, kita olah teman-teman menggunakan teknologi pangan menjadi sebuah produk baru, yaitu yang dinamakan dengan yogurt. Nah, gitu teman-teman. Dengan menggunakan teknologi pangan, makanan akan diubah menjadi bentuk yang baru, serta tidak akan mudah rusak dan busuk. Selain itu, pangan yang diolah dapat memiliki nilai jual lebih tinggi sehingga memberikan keuntungan bagi petani. Contohnya seperti yogurt tadi, teman-teman. Awalnya adalah susu sapi segar, yang dimana susu sapi segar ini juga dijual, teman-teman, untuk dikonsumsi langsung. Tapi, karena susu sapi segar ini kalau terlalu banyak dan tidak dikonsumsi akan menjadi rusak, maka diolah dengan teknologi pangan menjadi bentuk yang baru, yaitu apa tadi? Yogurt, betul sekali. Nah, yogurt ini harganya juga mahal, teman-teman, lebih mahal daripada susu sapi segar karena membutuhkan waktu dan juga teknologi untuk menjadikan sebuah produk yogurt. Gitu. Kalau kita mengolah sesuatu menjadi produk yang baru, maka akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan juga itu memberikan keuntungan untuk siapa? Untuk para petani, teman-teman. Betul. Nah, di sini ada uhrawi, bahan pangan yang beragam telah Allah ciptakan untuk kita. Anugerah Allah berupa tanah subur bagi bangsa Indonesia harus kita syukuri. Petani dengan mudahnya menanam tanaman hingga menghasilkan panen yang berlimpah. Pengolahan hasil panen dengan menggunakan ilmu teknologi pangan merupakan bukti bahwa manusia menggunakan akalnya untuk kebaikan. Allah akan meninggikan derajat manusia yang berilmu dan menggunakan untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini arti dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, teman-teman. Di sini ada contoh gambar petani ini, teman-teman. Jadi kita ini dengan kita mengolah sesuatu menggunakan ilmu teknologi pangan, artinya kita sudah menggunakan akal kita untuk kebaikan, teman-teman. Dan insya Allah, Allah akan meninggikan derajat manusia yang berilmu dan juga menggunakan akalnya untuk kebaikan. Masya Allah. Semoga kita semua bisa seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada contoh hasil panen yang dapat diolah menggunakan teknologi pangan. Nah, ini gambar apa ya, teman-teman? Betul, ini adalah susu. Susu ini bisa diolah menjadi apa? Menjadi susu pasteurisasi atau susu yang dalam kemasan seperti ini nih, teman-teman. Kemudian ada lagi yogurt yang tadi sudah kita bahas. Kemudian ada apa ini? Ada yang suka makan ini, yang rasanya asin-asin itu loh, teman-teman. Betul, ini adalah keju. Dan satu lagi ada mentega. Jadi, susu ini dapat diolah menjadi susu pasteurisasi, yogurt, keju, dan juga mentega, teman-teman. Kemudian ada contoh yang lain, Bunda kasih. Di sini ada apa ini ya, teman-teman? Sepertinya kacang, tapi tidak warna hijau. Jadi bukan kacang hijau. Ini apa ya, teman-teman? Betul, ini adalah kacang kedelai, teman-teman.
Coba ada yang tahu kacang kedelai ini dapat diolah menjadi apa? Nah, ini siapa yang suka makan ini? Betul, ini adalah tempe. Lalu, temannya tempe adalah tahu. Betul, teman-teman. Terus ini apa ya, teman-teman? Kok semacam susu, tapi warnanya tidak putih pekat. Ini apa ya? Ya, ini adalah susu kedelai, teman-teman. Yang terakhir dapat dibuat menjadi kecap. Siapa yang suka makan pakai kecap? Nah, rasanya gimana sih, teman-teman? Manis ya. Ya, jadi tempe, tahu, susu kedelai, dan juga kecap ini adalah hasil olahan menggunakan teknologi pangan, yaitu dari hasil panen kacang kedelai, teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu ya, kacang kedelai ini dapat diolah menjadi apa saja. Oke, selanjutnya Bunda kasih contoh yang lain. Ini gambar apa, teman-teman? Betul, ini jagung, Bunda. Oke, jagung ini bisa diubah menjadi apa? Diolah menjadi apa, teman-teman? Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah tepung maizena. Biasanya buat masak-masak, teman-teman. Membantu dalam masak-masak ibu-ibu di rumah. Oke, selain itu dapat diolah menjadi bihun jagung. Oke, dan yang terakhir dapat menjadi apa ini ya, teman-teman? Tortilla atau kerupuk jagung. Nah, teman-teman ada yang pernah memakan bihun jagung dan juga tortilla? Ya, rasanya itu seperti memakan jagung, tapi yang diolah menjadi bentuk lain, teman-teman. Oke, jadi teman-teman tahu ya, jagung ini dapat diolah menjadi tepung maizena, bihun jagung, dan juga tortilla atau kerupuk jagung. Baik. Berdasarkan gambar pada slide sebelumnya, apa produk hasil olahan teknologi pangan yang teman-teman sukai? Tadi ada susu pasteurisasi, ada yogurt, ada lagi keju, mentega, kemudian ada tahu, tempe, susu kedelai, kecap, tepung maizena, ada lagi bihun jagung, dan juga tortilla. Kira-kira teman-teman suka yang mana sih hasil produksinya itu? Oke, apakah teman-teman menyukai makanan atau minuman yang sama? Berbeda. Oke, baik. Kita lanjut slide selanjutnya. Setiap orang memiliki kesukaan yang berbeda, teman-teman. Misalnya, Salman suka makan tempe dan Sofia suka makan tahu. Tempe dan tahu merupakan hasil olahan kedelai dengan bantuan jamur yang bernama Rhizopus oligosporus atau ragi tempe, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan, warna putih berupa helaian benang di antara biji tempe, itulah jamur yang membantu proses pembuatan tempe. Jadi teman-teman perhatikan tempe itu ada warna putih-putihnya kan, teman-teman? Nah, itu adalah jamur yang membantu proses pembuatan tempe, teman-teman. Tapi nggak apa-apa untuk dimakan, boleh. Karena itu merupakan hasil olahan kedelai dengan bantuan jamur supaya menjadi tempe, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ada makanan kesukaan Tigor adalah keju. Siapa yang sukanya sama seperti Tigor? Suka keju. Nah, biasanya keju dimakan bersama spaghetti. Keju ini merupakan hasil olahan susu dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus. Jadi, keju ini merupakan hasil olahan susu. Susu ini dibantu dengan bantuan bakteri, teman-teman, supaya menjadi keju. Nah, ketiga ada Jono suka makan roti isi coklat. Roti merupakan hasil olahan tepung dengan bantuan ragi sejenis jamur. Jadi, roti ini bisa terbentuk karena tepung dicampur dengan ragi, itu kemudian diolah akan menjadi sebuah roti, teman-teman. Siapa yang suka makan roti isi coklat seperti Jono? Wah, Bunda juga suka sama. Oke, yang terakhir ada Susan suka dengan yogurt. Biasanya diminum dalam keadaan dingin.
Yogurt merupakan hasil olahan susu sapi segar dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Jadi, pembuatan yogurt dan keju ini hampir sama ya teman-teman. Merupakan hasil olahan susu sapi segar dengan bantuan bakterinya ini yang sama teman-teman. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya. Kesukaannya Salman adalah makan tempe, Sofia makan tahu, Tigor makan keju, Jono sukanya makan roti, dan juga Susan sukanya dengan yogurt. Mereka ini memakan makanan kesukaan yang berbeda-beda teman-teman. Tetapi tentunya mereka tetap bermain bersama dan juga dengan makanan yang berbeda-beda ini, mereka bisa sama-sama saling mencoba makanan kesukaan dari tiap-tiap temannya gitu. Dan juga mereka tidak saling mengejek, tentunya tetap saling menghargai kesukaan dari masing-masing. Itu ya teman-teman. Oke. Di sini ada keberagaman makanan kesukaan. Panah yang pertama yaitu contohnya seperti tadi teman-teman. Salman suka tempe, Susan suka yogurt, Tigor sukanya keju, Jono suka roti. Nah, sikap yang perlu dikembangkan apa teman-teman? Yang pertama, berbagi makanan kesukaan. Yang kedua, tidak meledek kesukaan masing-masing. Yang ketiga, saling menghormati. Dan yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa teman-teman. Oke. Kemudian, manfaatnya apa teman-teman? Yang pertama, dapat merasakan makanan kesukaan teman. Jadi misalnya Salman suka tempe, kemudian Susan suka yogurt. Ketika mereka bermain bersama, kemudian sama-sama membawa makanan kesukaan, itu saling dapat merasakan makanan kesukaan temannya, teman-teman. Yang kedua, meningkatkan rasa saling berbagi. Oke, yang ketiga, menumbuhkan rasa kebersamaan. Dengan adanya perbedaan, tentunya kita menjadi lebih menumbuhkan rasa kebersamaan kita ya, teman-teman. Oke, kemudian akibatnya apa? Karena adanya keberagaman makanan kesukaan. Yang pertama, beraneka ragam makanan kesukaan. Lalu banyak mengenal makanan kesukaan dan juga mengetahui makanan kesukaan orang lain. Jadi teman-teman perlu mengembangkan sikap terhadap keberagaman makanan kesukaan ya. Teman-teman harus ingat tidak boleh meledek dan teman-teman harus saling menghormati dan juga menghargai apa makanan kesukaan dari teman-teman kita. Jadi kalau beda nggak apa-apa. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di buku halaman 4, teman-teman bisa tuliskan nama teman dan juga makanan kesukaannya apa supaya teman-teman tahu. Siapa tahu teman-teman itu memiliki perbedaan dalam makanan kesukaan dan juga siapa tahu ada yang sama makanan kesukaannya. Oke, nanti bisa ditulis ya. Baik, Bunda lanjutkan. Ada duniawi, keragaman kesukaan makanan setiap orang harus kita sikapi dengan baik. Kita tidak boleh memaksakan kesukaan kita kepada teman kita. Kita juga harus menghargai kesukaan teman-teman kita dengan mengembangkan sikap tenggang rasa yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Coba Bunda mau tahu sila kedua Pancasila itu bunyinya apa sih teman-teman? Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Nah, teman-teman, yuk kita saling menghargai keragaman kesukaan kita terhadap makanan. Supaya kita lebih mengenal apa saja sih makanan-makanan kesukaan dari teman-teman kita dan juga kita melatih diri kita untuk mengembangkan sikap saling menghargai dan juga saling menghormati. Betul. Oke. Baik teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita ingat dan juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Oke teman-teman, sebelum Bunda akhiri, Bunda mau menginfokan
halaman berapa saja yang harus teman-teman kerjakan, yaitu yang pertama ada halaman 4 pada kegiatan 3 di kotak-kotak yang di bawah. Kemudian pada halaman 5 ada kegiatan ayo rumuskan, dan juga pada halaman 6 yaitu ayo aplikasikan kegiatan 1. Oke. Jika teman-teman masih ada yang kurang dipahami, teman-teman boleh tanyakan langsung kepada bunda gurunya masing-masing ya. Oke, akhir kata dari bunda, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyebutan. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan juga semangat untuk belajar. Oke, dah.